Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Teguh Wibowo, Magister Pendidikan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati Bapak Dr. Tiawaiudi Purwoko, Magister Pendidikan selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati Ibu Helena Setiawati, Magister Pendidikan selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati Bapak Samsul Hidayat Wicaksana, Magister Pendidikan selaku Ketua Panitia Seminar Hari Guru Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2025. Yang kami hormati Bapak Ibad Fazal Fikri, Magister Pendidikan, dan Bapak Fajar Sidik Pangestu, Magister Pendidikan selaku pemateri Seminar Hari Guru Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati para tamu undangan Seminar Hari Guru Universitas Muhammadiyah Purworejo serta seluruh panitia dan peserta Seminar Hari Guru Nasional 2025 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara Seminar Hari Guru Nasional Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2025 dengan tema Guru di Era AI Menjadi Navigator dalam Samudra Informasi. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami selaku pembawa acara, saya Setia Merah dan Ijam Fitrias Wisman Samudra untuk menyampaikan rangkaian acara Seminar Hari Guru Nasional Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2025 pada pagi hari ini. Pertama, pembuka. Kedua, laporan Ketua Panitia sekaligus pembuka kegiatan Seminar Hari Guru Nasional tahun 2025. Ketiga, acara inti. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai Seminar Hari Guru Nasional Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2025, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lantunan basmalah bersama-sama tadi dapat memperpanjang kegiatan Seminar Hari Guru Nasional tahun 2025. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia sekaligus membuka kegiatan Seminar Hari Guru Nasional tahun 2025 kepada beliau Bapak Samsul Hidayat Wicaksana, Magister Pendidikan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Teguh Wibowo, Magister Pendidikan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang saya hormati Dr. Tiawaiudi Purwoko, Magister Pendidikan selaku
Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo yang saya hormati Ibu Herlina Setiawati selaku Wakil Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan yang saya hormati narasumber pada acara Seminar Hari Guru 2025 Bapak Fajar Siddiq Pangestu dan Bapak Ibad Fazal Fitri. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga karunia sehingga kita dapat berkumpul di acara Seminar Hari Guru tahun 2025 dengan tema Guru di Era Digital Menjadi Navigator dalam Samudra Informasi. Tema ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan kita saat ini, sehingga di mana arus informasi mengalir begitu deras tanpa batas ruang dan waktu. Melalui seminar ini, kita berharap para guru dapat memperkuat kompetensi pedagogi, literasi digital serta peran strategisnya sebagai pendidik yang adaptif, bijak, dan inspiratif. Guru diharapkan mampu mengarahkan generasi muda agar tidak tersesat dalam samudera informasi, tetapi justru memanfaatkannya sebagai sarana belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi masyarakat. Akhir kata, semoga kegiatan Seminar Hari Guru 2025 ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, serta semangat baru bagi kita semua dalam menjalankan peran mulia sebagai pendidik di era digital. Selamat mengikuti seminar. Semoga berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri. Bila ada kesalahan dalam menentukan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara ketiga, yakni acara inti yang akan dipandu oleh Asmoga Yulianto Fahmi sebagai moderator, kepadanya disilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memoderatori seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dosen, dan seluruh peserta seminar yang kami hormati. Saat ini kita hidup di tengah perubahan zaman yang sangat cepat. Generasi peserta didik kita tumbuh dalam dunia digital dikelilingi oleh media sosial, internet, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di satu sisi, teknologi memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain juga membawa tantangan besar, terutama dalam hal moral, karakter, dan cara berpikir siswa. Fenomena inilah yang menjadi latar belakang seminar kita hari ini. Bagaimana penggunaan AI yang sangat tidak bijak dapat berpotensi menyesatkan generasi muda apabila tidak didampingi dengan nilai dan etika. Melalui seminar ini diharapkan kita memperoleh pemahaman, refleksi, dan solusi agar mampu menjadi pendidik yang tidak hanya cekap teknologi tetapi kuat dalam membentuk karakter peserta didik. Untuk membahas topik yang sangat relevan ini, kami telah menghadirkan dua narasumber yang kompeten dan inspiratif, yaitu Bapak Ibad Fazal Fitri dan Bapak Fajar Siddiq Pangestu. Beliau berdua akan berbagi wawasan dan pengalaman terkait peran guru dalam menghadapi era AI, baik dari sisi penguatan karakter maupun kemampuan guru dalam menavigasi informasi digital. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, mari kita siapkan diri dan pikiran agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan memperoleh manfaat yang maksimal. Untuk topik yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ibad Fazal Fitri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Profesor Dr. Teguh Wibowo, Magister Pendidikan yang saya hormati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Riawan Yudi Purwoko, Magister Pendidikan yang saya hormati, Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ibu Herlina Setiawati, Magister Pendidikan yang saya hormati, Bapak Fajar Sidik Pangestu selaku narasumber juga di seminar pada hari ini, dan yang saya hormati, saya banggakan teman-teman peserta seminar pada pagi hari ini. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas segala kelimpahan rahmat syukurnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Selawat beserta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti ini. Baik, sebelum saya masuk dalam materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iban Fazal Fitri, biasa dipanggil Iban. Nah, di sini insya Allah kami akan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana peran guru di era AI pada kesempatan kali ini. Jadi, bahwa ibu guru yang saya hormati, di era kecerdasan buatan atau AI ini, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat besar dan sangat besar. Teknologi AI telah masuk ke dalam dunia pendidikan kita, mulai dari aplikasi belajar, mencari informasi, kemudian ada juga chatbot pembelajaran. Nah, ini kondisi seperti ini membuat guru itu tidak hanya sebagai sumber penyampaian informasi atau materi, tetapi lebih ke peran guru saat ini adalah pendamping belajar yang lebih bermakna bagi siswa-siswanya, seperti itu. Kemudian apa sih itu AI dan dampaknya dalam pendidikan? AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia, mulai dari cara berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan. Nah, kalau di dalam pendidikan, AI hadir dalam bentuk yang pertama, aplikasi pembelajaran yang adaptif. Yang kedua, ada asisten belajar digital. Yang ketiga, koreksi otomatis tugas. Nah, yang keempat, rekomendasi materi sesuai kemampuan siswa. Nah, jadi AI perannya di sini adalah membantu proses belajar menjadi lebih cepat dan lebih personal, seperti itu. Kemudian apa sih peran guru di era AI ini? Nah, di sini saya akan menyampaikan 4 peran guru di era AI. Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator belajar. Nah, di sini guru membantu siswa memahami materi. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan materi atau informasi, tetapi guru mengarahkan cara belajar yang benar itu seperti apa. Nah, itu nanti guru yang menjadi fasilitator. Nah, sementara AI di sini adalah sebagai alat bantu. Jangan sampai terbalik, kita yang bergantungan pada AI, bukan kita yang memanfaatkan AI, tapi malah kita yang bergantung kepada AI. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembimbing karakter. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa AI itu tidak memiliki empati dan nilai moral. Dan disinilah peran guru untuk menanamkan sifat-sifat itu pada siswa-siswa didik kita. Dari mungkin yang pertama, sikap jujur, tanggung jawab, kemudian etika dalam menggunakan teknologi, kemudian nilai kemanusiaan. Nah, semua sikap ini tidak bisa dipelajari lewat AI. Jadi gurulah yang berperan langsung untuk memberi contoh kepada siswanya agar semua sikap ini bisa tertanam kepada diri masing-masing siswa. Kemudian yang ketiga adalah guru sebagai pengarah penggunaan AI. Nah, ini sangat penting teman-teman. Jangan sampai AI ini yang menjadi alat bantu malah menjadi alat kebergantungan siswa. Nah, di
di sini penting sekali bahwa guru untuk menanamkan sikap bahwa jangan terlalu bergantung pada AI. Jadi AI itu hanya alat bantu, jangan sampai sedikit-sedikit AI. Nah seperti itu. Itu namanya bukan kita yang memanfaatkan, tetapi kembali seperti awal kita yang kebergantungan pada AI seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai inovator pembelajaran. Nah di sini guru itu dituntut kreatif untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, yang menarik. Nah ini bisa diciptakan melalui AI. Yang pertama, guru bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik. Nah dengan AI yang sudah begitu pesatnya, nah guru bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik, inovatif dan lain sebagainya menggunakan AI. Kemudian bisa juga guru menyusun media ajar digital agar lebih modern ya. Kalau biasanya kan konvensional ya, masih menggunakan video. Nah di sini guru bisa inovasikan jadi digital seperti itu, karena biasanya itu siswa-siswa lebih tertarik dengan apa yang berbau digital karena generasi kita sudah beda dari generasi yang lalu. Kemudian yang terakhir adalah menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Ivan Fazal Fisri atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita bersama. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi yang kedua. Untuk itu kami persilahkan kepada narasumber kedua, Bapak Fajar Siddiq Pangestu, untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Fajar Siddiq Pangestu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Teguh Wibowo, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Dekan Universitas Muhammadiyah Purworejo, Bapak Dr. Riawan Yudi Purwowo, Magister Sains Magister Pendidikan. Yang saya hormati Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Purworejo, Ibu Helina Setiawati, Magister Pendidikan. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak Samsul Hidayat, Magister Pendidikan. Dan yang saya hormati pemateri kali ini, yaitu pemateri pertama, yaitu Bapak Ivan Fazal Fikri, Magister Pendidikan. Dan yang saya hormati para peserta, guru-guru dan tamu-tamu yang saya hormati. Tanpa berlama-lama lagi, jadi yang belum kenal saya perkenalkan dulu. Saya Fajar Siddiq Pangestu, yaitu pemateri kali ini tentang Artificial Intelligence atau disingkat AI. Bisa dipanggil dengan Fajar. Nah, suatu kehormatan bisa mengundang saya dapat diundang di acara kali ini, yaitu tentang materi yaitu adalah AI. Nah, kebetulan sekali saya sedang mengembangkan teknologi smart, yaitu dengan bantuan AI. Nah, mungkin Bapak dan Ibu guru kali ini adalah temanya AI. Nah, untuk menghadapi di era guru yang sekarang itu adalah generasi alpha, yang anak-anaknya yang sekarang lebih aktif di internet, lebih aktif menggunakan sosial media, handphone atau gadget lain, pasti menghadapi pro dan kontra ketika pembelajaran. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang bahkan generasi milenial atau generasi Z itu anak-anaknya belum tergantungan dengan teknologi. Nah, gimana sih caranya? Nah, untuk yang pertama itu akan saya persingkat saja. Nah, ketika Bapak dan Ibu guru menghadapi anak-anak yang selalu tergantungan dengan teknologi, yang paling gampang itu dihadapi adalah dengan membatasinya dan tetap mengawasinya. Karena anak-anak ketika sudah masuk ke dunia digital atau internet, itu kadang sulit dikontrol. Nah, anak-anak itu lebih suka mengeksplor yang mereka sukai gitu. Mungkin ketika mereka kecil mereka nontonnya buku melon. Nah, setelah memasuki usia SD itu nontonnya itu udah beda gitu. Nontonnya YouTube, apalagi Twitch, Twitter dan udah menggunakan Instagram gitu. Sedangkan
anak-anak yang usianya SD itu harus dalam pengawasan orang tua. Jadi untuk yang anak-anak SD itu gimana caranya itu adalah tetap dibatasi, diberlakukan jam, misalnya diberlakukan 2 jam pembelajaran menggunakan buku tanpa handphone. Nah, diberikan waktu sejam maksimal gitu untuk menggunakan handphone. Jadi ada batasan antara dia pembelajaran digital sama non digital. Nah, untuk AI di era samudera informasi sekarang itu adalah guru-guru itu harus memanfaatkan dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Iza tadi itu, bahwa AI sekarang itu sudah marak gitu. Sebenarnya sering kita temukan di lingkungan sekitar kita. Di digitalnya itu, di pendidikan, di Google Search-nya itu pencarian kita, bahkan kita cari-cari info apa aja itu pasti dengan bantuan AI Google. Nah, gimana cara pemanfaatan AI yang baik dan benar? Bahwa Bapak Ibu itu bisa cari itu dengan GPT, Perplexity, Gemini, gitu. Atau bisa dibilang Gemini gitu. Nah, itu bisa dengan cara itu dengan prompt atau enggak pencarian dengan yang baik ya, dengan 5W 1H. Apa, dimana, kapan, bagaimana, itu dimanfaatkan dengan baik itu di strukturalnya. Nah, itu dimanfaatkan lagi, misalnya tempat wisata terbaik di Purworejo. Nah, AI akan menuliskan itu apa saja, misalnya Bos Pawang, pantai, atau bahkan gunung-gunung itu satu teks lisan. Nah, buat yang mungkin lebih baik lagi itu jangan buat pencarian apa aja, tanya-tanya ataupun buat cari-cari informasi yang gampang-gampang aja. Bapak Ibu guru dimanfaatkan lebih lanjut gitu. Misalnya bikin apa, bikin APP, bikin APM, bikin apa lagi modul aja, RKPD bisa digunakan AI, apalagi GPT kan sudah maju sekali. Nah, Bapak Ibu bisa maksimalkan lagi penggunaan AI-nya. Nah, dengan bantuan Canva sekarang ada Storyline AOE 360, dengan bantuan banyak sekali, misalnya Gemini bisa merender gampang, gambar dengan gampang, itu digunakan buat pembantuan pembelajaran. Nah, tadi kenapa saya menyinggung generasi alpha? Karena anak-anak sekarang itu sudah melek internet, sudah boring dengan pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran dengan papan tulis. Mungkin sudah dirasakan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah bahwa anak-anak itu gampang bosan. Nah, gimana cara mengakali biar anak-anak bosan? Yaitu dengan tampilan video, pembelajaran yang lebih aktif, menggunakan PPT interaktif, komik, bahkan dengan modul ajar yang lebih asik. Nah, dengan pemanfaatan AI ini, Bapak tadi itu bisa memaksimalkan itu. Bisa kok, tinggal kirim template-nya doang, dicarikan datanya, materinya apa, jadi gitu. Tapi jangan, nah setelah penggunaannya kan gampang gitu. Nah, kita selanjutnya adalah topiknya ketiga adalah dampak positif dan dampak negatif penggunaan AI bagi Bapak dan Ibu guru. Untuk dampak positifnya itu pasti memudahkan. Tentu saja memudahkan dalam pencarian informasi, modul ajar, bahkan LKPD itu materi-materinya diringkas dengan gampang. Buat yang keuntungan yang lain adalah hemat waktu, hemat biaya, dan hemat pemikiran yang mungkin pusing gitu kan, sekarang tugas-tugas administrasi berat gitu. Nah, jadi lebih hemat waktu gitu. Nah, dampak negatifnya bagi guru adalah ketika menggunakan AI jadi apa? Otaknya mengalami kebusukan. Nah, banyak jurnalis sudah membahas itu, namanya adalah background, itu adalah akarnya otak itu mulai ke pendangkalan. Bapak Ibu guru paling sering menggunakan AI itu dalam kehidupan sehari 3 kali 4 kali tanya ke AI, bikin makalah, bikin jurnal, bikin ini ke AI. Jadi apa? Dia mengalami kedangkalan otak, dia malas berpikir. Nah, itu adalah salah satu tingkat parahnya penggunaan AI. Nah, selanjutnya ada yang paling parah adalah membuat Bapak dan Ibu malas berpikir. Bapak Ibu itu seperti tadi dijelaskan bahwa materinya itu males gitu, apa? Ketika nyari materi, cari pembelajaran, modul ajar gitu, Bapak Ibu itu udah terlalu tergantung
jadinya males. Itu adalah dampak negatif penggunaan AI. Nah, jadi kesimpulan dari materi saya adalah Bapak dan Ibu guru maksimalkanlah penggunaan AI dengan sebaik mungkin, tapi tetap batasi Bapak dan Ibu. Boleh mencari informasi apapun dengan membuat template modul ajar RPM yang mudah, boleh Pak. Tapi ingat, Bapak dan Ibu harus seimbang antara pembelajaran digital dan pembelajaran konvensional. Nah, tetap pastikan bahwa anak-anak itu tetap asik dengan pembelajaran, tetap senang dengan pembelajaran, tapi jangan membuat mereka terlalu terlena, apalagi dengan digital sekarang. Segitu dari saya. Bila ada materi atau perkataan yang tidak keliru, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat penting dan membuka wawasan kita semua. Terima kasih pula kepada seluruh peserta yang mengikuti seminar ini dengan penuh antusias. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit dari materi narasumber bahwa di era kecerdasan buatan, peran guru mengalami perubahan yang signifikan, namun tetap tidak terhentikan. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, melainkan sebagai pendidikan karakter, pembimbing, dan pengarah proses belajar beserta didik. Kehadiran AI harus diposisikan sebagai alat bantu pembelajaran yang mendukung, bukan menggantikan peran guru. Dalam derasnya arus informasi digital, guru berperan sebagai navigator yang membimbing siswa agar mampu memilih informasi yang benar, menggunakan AI secara bijak, serta tetap berpegang pada nilai moral dan etika. Dengan kolaborasi yang tepat antara guru dan teknologi, proses pendidikan dapat berlangsung lebih efektif, adaptif, dan tetap berpusat pada pengembangan manusia seutuhnya. Semoga ilmu yang dapat di hari ini menjadi bekal berharga dan benar-benar bermanfaat bagi kita dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik. Semoga kita mampu menjadi guru yang bijaksana dalam menghadapi perubahan zaman, mampu membimbing siswa menghadapi degradasi moral, dan dapat mengarahkan mereka agar menggunakan AI secara positif. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak. Mohon maaf jika dalam memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang terakhir, penutupan. Marilah kita tutup acara seminar Hari Guru Nasional Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2025 dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan acara seminar Hari Guru Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2025. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, walillahil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.